Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini penting untuk dipelajari karena nanti akan berkaitan dengan Anda pada saat Anda menulis terkait dengan penggunaan tulisan ilmiah. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu terkait dengan pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf yang paling sering Anda salah yaitu terkait dengan pelafalan. Pelafalan misalkan C, Anda sering lafalkan dengan C, ataupun Q yang sering Anda lafalkan dengan Q. Next. Nah, huruf ada yang pertama ada huruf vokal ya. Huruf vokal sering antara lain ada A, I, U, E, O. Ya. Nah, pada penggunaan huruf vokal, kesalahan pelafalan biasanya pada pelafalan vokal E, ya, pada seri misalkan, atau teras, ya, yang sering kemudian dibaca teras, dan lain sebagainya. Next. Kemudian selain huruf vokal ada huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu selain dari A, I, U, E, O ya. Nah, kemudian ada juga huruf K yang sering disebut sebagai huruf hamzah ya. Kemudian juga huruf Q dan juga X ya. Nah, huruf Q dan X ini huruf yang khusus dalam penggunaan kata karena hanya digunakan pada kata-kata tertentu pada nama ataupun eh, kata-kata asing yang kemudian tidak ada serapan pada dan serapan dalam bahasa Indonesia. Contohnya misal pada pemberian nama Taufik ataupun pada kata yang tidak ada serapan padanannya, misal kuo atau sinar X. Next. Kemudian ada huruf diftong. Nah, kalau huruf diftong ini berupa gabungan huruf vokal, ada ai, au, oi, misalkan pada pantai, ya, ai. Nah, kemudian ada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan ada KH, ya, eng, dan SY. Ya. Oke. Misalkan KH pada kata khusus. Nah, next. Kemudian yang berikutnya adalah huruf kapital. Nah, huruf kapital Anda tentu sudah tahu ya, yang sering Anda sebut huruf besar. Jadi tidak ada huruf besar, yang ada adalah huruf kapital. Yang pertama digunakan pada huruf yang digunakan pada awal kalimat ya. Nah, itu Anda sudah paham. Kemudian yang kedua digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Jadi kalau ada petikan langsung yang berupa tanda petik 2, itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama dalam kata atau ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Ya. Oke, next. Nah, kemudian huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Nah, Anda dapat contoh, misalkan Anda Sultan. Nah, tapi kalau misalkan Sultan tidak diikuti nama, ataupun Raja tidak diikuti nama, nah tentu itu tidak diikuti menggunakan huruf kapital. Nah, jadi itu jika ada nama ataupun keterangannya baru dituliskan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian yang kelima, huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Nah, misalkan wakil presiden ada Malik, sekretaris jenderal Departemen Pertanian. Nah, jadi kalau hanya wakil presiden saja juga tidak dituliskan menggunakan huruf kapital. Atau sekretaris jenderal saja tanpa diikuti keterangan sekretaris jenderal di mana. Nah, itu juga tidak menggunakan huruf kapital. Next. Nah, kemudian huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkap. Nah, jadi misalkan Presiden Republik Indonesia, jadi ada bentuk lengkapnya itu baru ditulis menggunakan kapital.
Nah, kalau hanya presiden saja, itu tidak menggunakan kapital. Ya. Jadi pada contoh yang kedua itu salah. Misalkan sidang itu akan dipimpin oleh presiden. Nah, presiden tidak menggunakan huruf kapital pada P-nya, karena di situ presidennya tidak diketahui siapa, tidak diikuti nama, ataupun tidak diikuti presiden di mana. Ya. Kemudian yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ya, nah, misalkan Amir Hamzah, ya. Kecuali ya pada nama misalkan bin, binti, dan selain itu, ya. Nah, itu tidak menggunakan huruf kapital. Ya, ya misalkan ada penulisan menggunakan binti Amir misalkan, bin Amir misalkan. Nah, binnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Tapi kalau Amir, nah itu baru menggunakan kapital. Next. Huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis satuan. Ya, misalkan PAS. Ya, PAS itu kan singkatan dari nama orang yang digunakan dalam bentuk satuan ukuran. Nah, dari Pascal ataupun N ya, dari Newton ya. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang 7, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, bangsa Amerika. Nah, B-nya tidak kapital, tapi A-nya yang kapital. Ya. Kemudian suku Sunda, S-nya yang kapital. Sukunya tidak perlu ditulis kapital. Dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, tapi kalau kata Indonesia, misalkan nama negara tadi ya, atau nama suku tadi, atau nama bahasa tadi, ditulis dalam kata bentuk turunan, misal ya, kata bentuk turunan itu berarti ada imbuhannya di sana, pengindonesiaan atau keinggris-inggrisan. Nah, itu tidak dituliskan kapital. Oke. Next. Nah, kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Jadi kalau ada penamaan bulan, hari, ataupun hari raya itu menggunakan kapital. Tapi pada tahun, bulannya, atau harinya tidak dituliskan kapital. Kemudian huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Contoh pada Perang Candu ya, proklamasi kemerdekaan, nah itu menggunakan kapital. Huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi, ya misal Eropa, Banyuwangi, Kalimantan. Ya. Oke, next. Kemudian huruf pertama nama geografi yang diikuti nama diri geografi, misal Jalan Diponegoro, Bukit Barisan. Jadi kalau bukit saja tanpa diketahui, nah itu tidak menggunakan kapital. Ya. Tapi kalau ada keterangannya, oh misal Bukit Barisan, oh jalan mana? Jalan Diponegoro. Nah itu menggunakan kapital. Kemudian huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Misal ukiran Jepara, tari Melayu ya. Tapi kalau misalkan pisang Ambon, nah apakah itu ditulis kapital juga? Misalkan pada Ambonnya tidak ya. Karena itu bukan merupakan kekhasan. Berbeda dengan ukiran Jepara. Kalau ukiran Jepara kan memang berasal dari Jepara. Tapi kalau pisang Ambon kan bukan pisang berasal dari Ambon. Itu contoh. Ya. Kemudian tidak digunakan apabila unsur geografi yang diikuti oleh nama diri geografi atau digunakan sebagai penjelas nama jenis. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada nama geografinya seperti saya sampaikan tadi, misalnya bukit saja atau teluk saja, nah itu tidak digunakan huruf kapital. Atau di situ Inggris itu merupakan nama alat, nah itu juga tidak digunakan huruf kapital. Misal kunci Inggris, itu kan nama peralatan. Oke, next. Nah, huruf pertama semua unsur resmi negara kecuali kata tugas seperti dan, oleh, ya, dan juga untuk, ya. Misalkan pada Republik Indonesia, nah itu kan menggunakan huruf kapital. Ya.
nama resmi, Departemen Keuangan, ya, keputusan Presiden, ya, atau sering disingkat dengan Kepres misalkan. Misalkan keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan misalkan. Nah, jadi pada keputusan Presiden, Kepres tadi itu ditulis kapital, dan peraturan perundang-undangan juga kapital, dannya tidak dituliskan kapital. Ya. Jadi kalau dan, oleh, atau, ya, kemudian untuk dalam bentuk kata resmi, ya, negara, nah itu tidak dituliskan kapital. Tapi kata resmi negaranya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang 11, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi negara, ya. Lembaga ketatanegaraan, badan dokumen resmi, dan juga judul karangan. Misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan nama lembaga resmi. Nah, itu dituliskan kapital. Rancangan undang-undang, ya, atau kemudian dasar-dasar ilmu pemerintahan misalkan. Nah, itu dituliskan menggunakan huruf kapital. Next. Kemudian huruf pertama, semua kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, ya, majalah, surat kabar, ya kan, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, ya, yang, ya, untuk. Nah, yang bagian tadi tidak terletak pada posisi awal. Misalkan, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, di situ ada kata dari. Ya. Nah, kata dari, dia karena apa? Karena dia adalah bagian judul dari novel, dari Ave Maria. Nah, dia dituliskan menjadi menggunakan huruf kapital. Tetapi kok ke-nya tidak, misalkan. Padahal itu juga bagian dari judul kan. Nah, tapi kata darinya tadi, ya, itu terletak di awal posisi, ya, sehingga dia dituliskan menggunakan kapital. Tapi kalau misalkan dari tadi tidak diletakkan di awal, ya dia tidak dituliskan menggunakan huruf kapital, sama dengan penulisan ke tadi meskipun dia judul buku. Oke. Sampai sini paham ya semoga. Kemudian yang ke-13, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, ya, pangkat, ya, atau sapaan yang digunakan dengan nama diri. Nah, contohnya misal pada doktor, ya, DR. Nah, singkatan kan itu gelar yang ditulis di awal di awal kata, ya, dari nama. Nah, itu kalau ditulis menggunakan DR, maka D-nya ditulis kapital. Atau SE, Sarjana Ekonomi. Ya, nah, itu dituliskan kapital. Ya, atau singkatan dari SDR, Saudara. Nah, itu juga dituliskan menggunakan kapital. Next. Oke, kemudian huruf pertama, kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Nah, misalkan adik bertanya, itu apa, Bu? Atau besok paman akan datang. Nah, itu merupakan kata yang menuju hubungan kekerabatan ya. Jadi ada paman, ya. Ada bu, misalkan. Nah, itu kan merupakan bentuk kekerabatan, bu dari orang tua perempuan ataupun paman dari saudara dari orang tua, ya. Nah, dan ini digunakan hanya pada yang bentuknya penyapaan atau pengacuan. Nah, yang pertama penyapaan itu ada. Itu apa, Bu? Nah, itu kan bentuk penyapaan. Maka bentuk kata penunjuk hubungan kekerabatan tadi ditulis kapital. Tapi kalau bukan dalam bentuk penyapaan, tentu tidak dituliskan kapital. Kecuali kalau Ibu Budi. Nah, itu kan ada jelas. Nah, itu baru dituliskan menggunakan kapital. Tapi kalau Bu saja, dan itu bukan merupakan bentuk penyapaan atau pengacuan, maka tidak dituliskan kapital. Atau besok paman akan datang.
Nah, itu kan merupakan bentuk pengacuan ya, pada kata paman tadi yang akan datang pada esok hari. Nah, itu maka paman dituliskan kapital. Kemudian 15, huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Nah, ini kalau ada Anda ya, kata ganti ya, dan dia merupakan bentuk penyapaan, maka dia dituliskan kapital. Jadi misalkan mewakili orangnya langsung ya Andanya di sini. Sudahkah Anda tahu? Nah, jadi kan mewakili orang, merepresentasikan nama orang tadi yang sedang Anda sapa. Nah, maka Anda tadi dituliskan kapital. Kemudian huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap tersebut. Ya. Oke. Jadi kalau ada bentuk keterangan ya, atau catatan ya, yang diikuti oleh pernyataan lengkap ya, atau oleh paparan ya, yang diikuti dari pernyataan tersebut ya. Nah, itu maka dituliskan menggunakan huruf kapital. Ya, misalkan ada keterangan Soekarno akan memerdekakan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, misalkan. Terus kemudian ada catatannya Soekarno dan Hatta. Nah, setelah itu diikuti lagi penjelasannya lagi. Ya. Nah, maka Soekarno dan Hatta tadi yang akan memerdekakan, misal, itu merupakan bentuk keterangan tambahan. Nah, pada huruf pertamanya itu dituliskan menggunakan huruf kapital. Oke. Next. Nah, yang berikutnya adalah huruf miring. Nah, huruf miring ini digunakan yang pertama untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar. Ya. Nah, contohnya berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Nah, itu Suara Merdeka ditulis miring. Nah, kalau misalkan pada penulisan biasa, cara menuliskan miring adalah dengan diberikan garis bawah. Ya. Kemudian yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Ya. Contoh misalkan dia bukan menipu melainkan ditipu. Nah, di situ ada bentuk penegasan kan bahwa dia itu bukan orang yang menipu loh, tapi dia itu adalah korban. Nah, itu maka menipu dan ditipu bisa dituliskan menggunakan huruf miring. Kemudian menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Nah, contoh di situ ada kata ilmiah ya, pada buah manggis ya, atau bahasa asing, bahasa daerah. Nah, itu dituliskan menggunakan huruf miring. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah huruf tebal ya. Jadi huruf tebal itu yang pertama digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian, ya, bagian dari bab, daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Contoh misalkan pada Anda saat membuat makalah, bab 1 pendahuluan, nah itu kan dituliskan menggunakan huruf tebal. Kemudian yang kedua, dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema. Nah, misalkan lema dan sublema itu yang ada pada kamus, misalkan pada kata kalah. Nah, kata kalah itu kemudian sublemanya penjelasannya yang pertama tidak menang, dua kehilangan atau merugi. Nah, kata 1, 2 pada sublema itu dituliskan kapital berikut dengan lemanya. Kata kalah tadi yang merupakan lema itu juga bukan kapital, maaf, tebal. Oke. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya untuk terkait dengan penggunaan ejaan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan hari berikutnya. Dan tugasnya sama, setelah Anda mendengarkan materi hari ini, Anda membuat contoh dari masing-masing, kemudian dikumpulkan pada hari perkuliahan Anda, ya. Jadi misalkan Anda pukul 7 selesai pukul 9, maka dikumpulkan pada pukul 9. Ya, dijadikan satu lewat grup WA. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tanyakan melalui grup
WhatsApp. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.